Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri Hidayat dan anggota saya Firda Yunita Hapsari, Hosea Andika, Hoirul Anwar Soleh, dan Tri Anggri. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai RPS, yaitu Rencana Pengembangan Sekolah. RPS penting dimiliki untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah. RPS merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan yang mungkin diperoleh untuk mencapai tujuan secara optimal. Kemudian tujuan dari RPS ini sendiri adalah yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan hasil yang maksimal dengan memiliki risiko yang kecil. Kemudian tujuan yang kedua ialah mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Kemudian tujuan yang ketiga ialah menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik bagi para pelaku sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian guru, staf usaha, maupun para siswa-siswi. Rencana strategis dan rencana operasional sekolah merupakan dasar pengembangan rencana kegiatan dan anggaran tahunan seluruh unit kerja di lingkungan sekolah. Rencana strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana operasional sebagai rujukan dalam menyusun kegiatan setiap unit kerja di lingkungan sekolah dan dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan di sekolah tersebut. Kemudian di dalam RPS tersebut terdapat berbagai macam komponen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mari kita simak bersama. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama adalah pengembangan program sekolah. Pengembangan program sekolah adalah program terpadu selama 3-4 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekolah sesuai dengan standar tinggi sebagai sekolah unggulan di wilayah terkait. Terdapat 5 aspek program pengembangan sekolah beserta komponen dan fitur programnya, yaitu pengembangan institusi, pengembangan sekolah dan guru, pengembangan siswa, keterlibatan komite sekolah dan orang tua, dan yang terakhir adalah pengembangan dan pengelolaan infrastruktur. Yang pertama adalah pengembangan institusi, di mana komponen dan fitur programnya yang pertama adalah standar pendidikan nasional, keterlibatan pemangku kepentingan utama, dan penyebaran dampak melalui media. Yang kedua adalah pengembangan kepala sekolah dan guru, di mana komponennya yang pertama adalah pengembangan profesionalitas berkelanjutan, bantuan teknis untuk guru, dan pembentukan karakter dan ketertiban tim kerja. Yang ketiga adalah pengembangan siswa, dengan meningkatkan literasi, kegiatan ekstrakurikuler, partisipasi dalam kegiatan dan kompetisi di tingkat regional ataupun nasional. Yang keempat adalah keterlibatan komite sekolah dan orang tua. Yang pertama adalah revitalisasi komite sekolah, kelas pengasuhan atau parenting class, dan dukungan masyarakat bagi sekolah. Dan yang nomor 5 atau yang terakhir adalah pengembangan dan pengelolaan infrastruktur. Baik, materi berikutnya adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Di samping itu, masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan, maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam artian menyeluruh, situasi peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. Dan materi yang ketiga adalah pengembangan belajar dan pembelajaran. Pengembangan belajar dan pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran. Salah satu contoh model pembelajaran adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick and Carey yang telah lama digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Menurut mereka, terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam pengembangan pembelajaran yang berupa urutan dan langkah-langkah, yaitu yang pertama adalah identifikasi tujuan, yang kedua melakukan analisis instruksional, yang ketiga mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa,
Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima adalah pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pengajaran. Yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, menulis perangkat. Dan yang terakhir adalah revisi pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, nomor 4 adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah suatu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Yang kelima, pengembangan manajemen. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari berbagai faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsi sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Yang nomor 6, pendanaan sumber dana dan pendanaan pendidikan. Sumber dana pendidikan adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara tidak langsung. Di penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Pasal 1 menjelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber dana keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah menyediakan sumber dana keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan dana dan pengelolaan pendidikan. Saya akan mendeskripsikan tentang pengembangan sistem penilaian. Yang pertama, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah serangkaian aktivitas dari suatu komponen yang tersusun rapi dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, yang dimaksud dengan sistem penilaian adalah cara yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan hasil penilaian sehingga kedudukan siswa dapat diketahui apakah telah menguasai tujuan instruksional ataukah belum. Selanjutnya, pengembangan lingkungan sekolah. Pengembangan lingkungan sekolah dapat kita lakukan dengan cara adiwiyata. Pengembangan lingkungan sekolah adiwiyata merupakan program terhadap sekolah untuk mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Adiwiyata merupakan makna tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan budaya sekolah. Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah, serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah. Selanjutnya, manfaat pengembangan budaya sekolah. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari upaya pengembangan budaya sekolah diantaranya: 1. Menjamin kualitas kerja yang lebih baik. 2. Membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level, baik vertikal maupun horizontal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Di sini saya akan membahas tentang materi kegiatan pembinaan siswa, pendidikan teknologi dasar, pendidikan kecakapan hidup. Di sini saya akan membahas satu persatu dari 3 teori tadi, 3 materi tadi, yaitu yang pertama, yaitu tentang kegiatan pembinaan siswa. Kegiatan pembinaan siswa merupakan salah satu komponen untuk membentuk karakter siswa. Tujuannya adalah memberikan layanan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka yang mereka miliki, serta siswa
dapat menyiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan masyarakat luar. Nah, mungkin bisa dipahami. Yang kedua yaitu pendidikan teknologi dasar. Pendidikan teknologi dasar ini merupakan salah satu alternatif dalam memperkenalkan teknologi secara dini kepada siswa, kepada seluruh anak Indonesia. Dalam program ini, para siswa diperkenalkan untuk terlibat aktif berinteraksi dengan teknologi sehingga memberikan stimulasi pengembangan kemampuan, kreativitas, dan inovatif dalam bidang teknologi. Yang ketiga, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar, menghilangkan pola pikir dan kebiasaan mereka yang buruk atau yang tidak tepat, menyadari dan mensyukuri potensi diri yang ada di dalam diri mereka supaya bisa dikembangkan dan diamalkan. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami mengenai RPS dan komponen-komponen penyusun RPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.